Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menceritakan ulang novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Saya membaca dari halaman 9 sampai halaman 107. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nanis, membaca halaman 108 sampai 204. Perkenalkan, saya Imara Syifatantiana. Saya membaca dari halaman 205 sampai dengan 307. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menceritakan kembali mengenai novel Dukuh Paruk pada bagian buku pertama catatan untuk emak. Di sini dari Dukuh Paruk sendiri adalah sebuah desa yang jauh dari tempat lainnya, jadi cukup terpencil dan hanya ada desa yaitu Dukuh Paruk sendiri. Orang-orang di Dukuh Paruk juga masih satu keturunan, yaitu keturunan Ki Saca Menggala. Masuk ke ceritanya, terdapat beberapa anak yang sedang main di sekitaran pohon nangka, dan ada seorang anak perempuan berumur 11 tahun yang bernama Serintil. Serintil ingin menjadi seorang ronggeng, tetapi Serintil sama sekali tidak pernah mengetahui apa itu ronggeng. Dan untuk menjadi ronggeng sendiri lebih baik jika dirasuki oleh indang. Saat di dekat pohon nangka, Serintil bisa menari dengan cantiknya bagaikan ronggeng, padahal Serintil juga tidak pernah sama sekali melihat ronggeng. Sejak Serintil kecil, ronggeng di Dukuh Paruk telah mati. Maka dari itu Serintil sungguh dengan ajaibnya dia bisa menari bagaikan seorang ronggeng. Di situ kakeknya Sakaria melihat langsung bahwa cucunya ini bisa menari bagaikan seorang ronggeng, dan juga kakeknya Serintil mengasih tahu kepada dukun ronggeng yaitu Kartareja. Dan akhirnya Sakaria, kakeknya Serintil, mengajak untuk Kartareja melihat Serintil yang sedang meronggeng. Begitu kagumnya Kartareja melihat Serintil yang sedang menari bagaikan seorang ronggeng, dan di situ juga Kartareja menganggap bahwa Serintil ini bisa mengembalikan ronggeng di Dukuh Paruk itu. Serintil dibawa kepada Kartareja untuk melakukan ronggeng di Dukuh Paruk, dan juga Serintil saat mau meronggeng itu dihias dengan cantiknya bagaikan seorang ronggeng. Dan di situ warga-warga dari Dukuh Paruk sendiri sangat kagum karena Serintil ingin mengembalikan ronggeng di Dukuh Paruk itu. Gitu kagumnya Rasus, temannya Serintil, karena biasanya Serintil sendiri menari di dekat pohon nangka, tapi sekarang bisa dilihat oleh banyak orang dari Dukuh Paruk. Sampai dari warga Dukuh Paruk sendiri ingin memanjakan Serintil, karena bagi rakyat Dukuh Paruk menjadi ronggeng itu suatu kehormatan dan suatu hal yang sangat bagus. Banyak orang ingin memandikan Serintil, memijatnya, dan bahkan memberinya makan. Dan bahkan ada yang sampai bilang, kenapa Serintil tidak lahir dari rahimku saja, karena saking terhormatnya seorang ronggeng di Dukuh Paruk ini. Rasus ingin mendapatkan perhatian Serintil kembali karena Rasus ini terdapat perasaan ke Serintil, makanya dia memberikan sebuah keris kecil kepada Serintil untuk mendapatkan perhatian Serintil. Dan saat itu juga benar kalau Serintil ini menjadi lebih perhatian kepada Rasus. Serintil sendiri adalah seorang anak yatim piatu yang orang tuanya ini meninggal karena suatu insiden di Dukuh Paruk. Yang insidennya itu adalah seorang penjual tempe yang meracuni beberapa orang di Dukuh Paruk ini. Dan salah satunya adalah ayah ibu Serintil beserta ayah ibunya Rasus. Dan yang penjual tempe bongkrek ini sendiri yaitu adalah ayah dan ibu Serintil. Karena untuk membuktikan kalau tempe bongkreknya ini tidak beracun,
Maka ayah dan ibunya Serintil membuktikan kepada warga Dukuh Paruk bahwa tempenya itu tidak beracun, tetapi ternyata benar saja kalau tempenya ini beracun. Terutama ibunya Rasus sendiri, dia ini dibawa ke poliklinik tetapi tidak pernah pulang lagi, dan ada dua aspek yang mengatakan bahwa Ibu Rasus ini meninggal dan dijadikan bahan penelitian di poliklinik. Ada juga yang bilang kalau Ibu Rasus ini jadi istri lagi dan membuat keluarga baru. Dan Rasus berharap kalau ibunya ini dijadikan bahan penelitian. Singkat cerita bahwa Serintil ingin dilantik menjadi seorang ronggeng yang sebenarnya, yaitu dengan acara ritual buka kelambu. Buka kelambu sendiri adalah acara untuk melepaskan keperawanan seorang ronggeng. Banyak orang-orang dari beberapa desa yang ingin ikut serta dalam acara buka kelambu ini, dan dengan biaya atau balasan seharga 2 ringgit emas. Baik, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya ceritakan kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menceritakan buku kedua, yaitu Lintang Kemukus Dini Hari. Pada buku ini diceritakan Serintil sangat sakit hati karena telah ditinggalkan oleh laki-laki yang dia cintai, yaitu Rasus. Dia merasakan kekosongan dan kehampaan pada dirinya. Dan Nyai Kartareja menyadari bahwa ada perubahan sikap dalam diri Serintil. Nyai Kartareja memberikan 1 butir telur yang sudah disiapkan dan diberi mantra agar Serintil mau kembali meronggeng dan supaya Serintil tidak cinta lagi sama Rasus. Lalu pada suatu malam Serintil terbangun ingin kencing. Tidak sengaja Serintil kencing di dalam tanah yang udah dikuburi oleh telur tersebut. Secara tidak langsung mantra tersebut telah dipatahkan atau telah dimusnahkan oleh Serintil. Lalu keesokan paginya Nyai Kartareja yang bingung karena gak ada perubahan dalam diri Serintil. Nyai Kartareja semakin khawatir. Bahkan Serintil juga menolak tawaran untuk pentas kembali. Terus pada saat Serintil tiba di rumah kakeknya, dia kedatangan Tampi yang menggendong seorang bayi. Melihat Tampi menggendong seorang bayi, Serintil meminta Tampi untuk Serintil bisa menggendong bayi tersebut. Pada saat sedang menggendong Goder, dia merasakan kebahagiaan yang sangat sebelumnya belum dia rasakan. Dia juga merasakan nyaman. Lalu Serintil meminta izin ke Tampi untuk menjadi ibu dari Goder. Tapi awalnya Tampi menolak, namun pada akhirnya Tampi menyetujui Serintil menjadi ibu dari Goder. Bahkan Serintil bisa menyusui Goder padahal belum pernah menikah dan hamil. Di sisi lain, Marsusi meminta kepada dukun untuk mempermalukan Serintil pada acara pentas 17 Agustusan. Dia ingin membalaskan dendam karena Marsusi telah dipermalukan oleh Serintil. Setelah pentas 17 Agustusan selesai, Serintil diundang lagi oleh Sentika untuk menjadi tajuk. Bukan hanya untuk tajuk, tapi dia juga menjadi gowok untuk anaknya karena khawatir terhadap Waras. Takutnya dia tidak seperti pria pada umumnya. Tetapi kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Waras masih seperti laki-laki pada umumnya. Pada tahun 1964, ronggeng Dukuh Paruk semakin naik dan sering juga pentas di acara-acara hajatan dan lain-lain. Di halaman 206, ada seorang ronggeng yang bernama Serintil. Dia pergi ke sebuah desa. Dia disuruh meronggeng dan menjadi gowok di desa tersebut. Namun perannya sebagai gowok tidak berhasil dan dia pulang dengan kekecewaan.
Di desanya yaitu desa Duku Paruk, dia beberapa bulan tidak meronggeng. Tidak lama setelah itu dia sering meronggeng, namun bukan di hajatan tetapi di rapat umum. Setelah beberapa kali dia meronggeng di rapat umum, kenalah dia dengan seorang bakar yang terkenal dengan kedewasaan dan kepercayaan dirinya yang luar biasa. Namun tak luput dari itu, desa Duku Paruk menjadi banyak aturan. Contohnya, ronggeng serintil disebut sebagai kelompok rakyat dan dia tidak diperbolehkan membakar minyak dan memberikan sesajen. Perasaan tidak enak mulai timbul di pedesaan Duku Paruk. Mereka merasa ada yang janggal. Tidak lama setelah perasaan itu, makam Eyang Secamenggala mengalami kerusakan yang sangat parah dan akhirnya Serintil dan warga Duku Paruk pun tidak terima dan ingin melapor ke pihak yang berwajib agar mereka mendapatkan keadilan dan perlindungan. Namun setelah mereka melapor, ternyata Serintil dan Kartareja juga Sakaria terdapat sebagai orang yang harus ditahan. Warga Duku Paruk pun menunggu kedatangan mereka. Setelah melapor ke pihak yang berwajib, namun nihil. Setelah ditahannya Serintil, Kartareja dan Sakaria dibebaskan setelah beberapa bulan dan hanya menjalani laporan wajib setiap minggu. Namun tidak dengan Serintil. Dia harus tetap ditahan beberapa tahun ke depan. Selama Serintil ditahan, desa Duku Paruk tidak begitu baik. Mereka sangat kehilangan sosok ronggeng yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Dan kejadian tidak diinginkan pun terjadi. Di Duku Paruk, yaitu kebakaran yang sangat hebat. Desa Duku Paruk pun benar-benar hangus terbakar. Hanya tersisa beberapa rumah yang memang terhalang oleh pepohonan. Setelah itu, kita berkenalan dengan yang namanya Rasus. Rasus adalah seorang cucu dari desa Duku Paruk yang pergi merantau untuk menjadi tentara selama 2 tahun. Dia menjadi tentara berusaha keras meminta izin kepada komandannya untuk selalu menemui neneknya. Namun hasilnya nihil. Komandan tidak pernah mengizinkannya. Namun dia tidak pernah berhenti berusaha untuk menemui neneknya. Dan akhirnya komandan mengizinkannya, tetapi dengan syarat tertentu. Setelah sampainya dia di desa Duku Paruk, dia bertemu dengan Sersan Pujo. Sersan Pujo pun menyambutnya dengan baik dan menceritakan apa yang telah terjadi selama 2 tahun ke belakang di desa Duku Paruk. Rasus pun kaget terheran-heran. Setelah sampainya dia di Duku Paruk, dia melihat rumah neneknya yang sedang dikerumuni banyak orang dan ternyata memang benar. Neneknya sudah tidak ingat apa-apa. Tidak lama dari situ, besoknya neneknya meninggal dunia. Setelah selesai pemakaman, Rasus pun pergi mengelilingi desa Duku Paruk untuk melihat keadaan sekitar. Dan dia bertemu dengan seseorang yang selalu menanyakan dirinya dan Serintil. Setelah itu, orang itu pun berusaha meminta tolong kepada Rasus agar mencari di mana keberadaan Serintil. Karena Rasus seorang tentara, dan kakek Serintil pun meminta Rasus untuk mencari cucunya. Dengan niat dan penuh nekat, Rasus pun mengiyakan keinginan kakek Serintil. Besoknya, Rasus pergi ke sebuah kota di mana Serintil ditahan. Dia diberitahu oleh Sersan Pujo di mana keberadaan Serintil. Namun, Sersan Pujo meyakinkan Rasus apakah dia akan tetap pergi ke sana atau tidak, karena resiko yang dihadapinya sangatlah besar. Dia tetap ingin berangkat ke sana. Setelah sampainya di sana, dia bertemu dengan Serintil. Namun, dia tidak begitu mudah untuk menemui Serintil. Hasilnya nihil. Dia tidak mengobrol apapun dengan Serintil. Di sebuah desa, yaitu desa Duku Paruk, anak bermain dan selayaknya, dan orang dewasa sibuk dengan pekerjaannya. Namun, ada sebuah anak kecil yang tidak bisa mengikuti permainan anak-anak tersebut, dikarenakan dia harus menjaga kedua adiknya. Dia terus menatap ke depan melihat sawah-sawah yang mengelilingi desa Duku Paruk. Namun, dia merasa ada yang aneh. Dia melihat seseorang yang berlari tergesa-gesa seperti sedang dikejar oleh seseorang. Tak lama dari situ, orang yang berlari tersebut pun semakin dekat dan dia bisa melihat bahwa orang yang berlari itu adalah seorang perempuan. Perempuan tersebut terjatuh. Perempuan tersebut jatuh dan terbangun. Seperti itulah dia berlari. Perempuan itu pun semakin dekat dengan dirinya. Bahkan jaraknya pun hanya 1 kotak peta sawah di depannya. Dan dia mengetahui bahwa itulah Serintil, ronggeng yang selalu diidamkan oleh semua orang, dan di detik terakhirnya Serintil pun terjatuh. Semua orang dewasa menghampirinya agar meyakinkan bahwa orang itu benar-benar Serintil. Dan ternyata benar, ronggeng yang diidam-idamkan oleh semua orang itu pun kembali ke desa Duku Paruk. Keesokan harinya, Serintil pun pergi ke pasar menjual emas. Namun, keadaan semuanya telah berubah. Duku Paruk pada tahun 1969 tetaplah Duku Paruk yang miskin dan bodoh. Namun, pada saat itu, Sakar yang meninggal dalam kekalahan, Serintil yang berada di dekatnya ketika dia meregang nyawa. Kartareja pergi ke sebuah desa. Tidak satu pun mengetahui dia akan pergi kemana, dan akhirnya dia pergi ke sebuah desa, mana dia menemui seseorang yang bernama Marsusi. Dia berniat akan menjodohkan Marsusi dengan Serintil.
karena dia ingin menumpang hidup kepada mereka. Namun, setelah dia berpulang dan mengobrol kepada Serintil, Serintil menolaknya. Serintil tidak mau dijodohkan dengan Marsusi. Lalu, Dukuh Paruk berubah dengan adanya proyek irigasi. Banyak priai Jakarta yang menginginkan Serintil. Salah satunya adalah Bajus. Hanya Bajus yang ia terima karena sikapnya yang baik dan berbeda dengan laki-laki yang pernah mengajak berkenalan dengan Serintil. Lalu, Rasus kembali ke Dukuh Paruk sebelum ia pergi ke Kalimantan Barat. Tetapi, ia mengetahui Serintil sedang didekati seorang priai Jakarta. Memasuki tahun 1970, proyek pengakhiran atau bendungan dimulai di wilayah Kecamatan Dauban. Banyak traktor besar dan truk pengangkut tanah. Bajus membawa Serintil dan Godfrey ke pantai dengan mobil Bajus. Mereka memakan nasi goreng di pinggir sosmed. Karena adanya proyek itu, warga Dukuh Paruk dan Dauban punya pekerjaan malapetaka. Tahun 1965 terlupakan. Serintil mulai percaya diri menjalani hidupnya. Serintil membeli rumah baru dan Serintil pun menyadari perasaannya bahwa dia jatuh cinta pada Bajus. Tetapi saat Serintil diminta untuk menemani Bajus rapat proyek pembangunan perairan, Bajus malah meminta Serintil menemani Pak Belengur bermalam. Teman Bajus dan Serintil langsung menolak. Saat Serintil hendak pergi, Bajus menguncinya dari luar dan Serintil menjadi tidak waras dan Pak Belengur pun kasihan kepada Serintil dan menyuruh Bajus untuk mengantarkannya pulang. Mungkin itu cerita yang bisa kami ceritakan kembali menurut sudut pandang kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.